Nama aku Winda dari Prodi D3 Perpajakan Angkatan 2022. Selanjutnya, Dan saya Muhammad Ahmad dari Prodi Perpajakan Angkatan 2022. nama panggilan siapa? Nama panggilanku Winda. Winda. Selanjutnya, Aman. Ahmad. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk Kak Rian ya. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, dan lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, mungkin Pancasila itu yaitu dasar negara. Dasar yang menjadi acuan para masyarakat ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai ideologi bangsa dalam menata rakyatnya. Lebih tambahan? Sudah. Aman. Mungkin dari aku ya, kan Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata itu panca dan sila. Dari pertama dulu itu panca, yang panca berarti 5 dan sila itu berarti prinsip. Berarti Pancasila itu 5 prinsip yang tadi sudah saya sebutkan. Menurut saya itu Pancasila adalah ideologi dasar negara yang menjelaskan dan harus dipatuhi oleh entah itu negaranya atau masyarakatnya, seperti itu sih Pancasila. Itu sih wajib banget ya. Bahkan bukan dari mahasiswa aja, dari semua kalangan masyarakat, tidak terpatok oleh umur, itu wajib karena Pancasila itu udah jadi kayak salah satu bagian dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan sedikit menyampaikan tentang esensi sila pertama ya, yang merupakan bagian dari berbicara tentang esensi 5 sila dalam Pancasila. Oke, sila pertama itu kalau dilihat dari silanya ada kata kunci di situ. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ada kata ketuhanan, yang kata dasarnya adalah Tuhan. Yang perlu difahami adalah apa sih esensi Tuhan itu? Oke, banyak definisi tentang Tuhan. Yang secara umum Tuhan itu adalah entitas zat yang dia kemudian punya kekuatan mutlak untuk mempengaruhi kehidupan manusia dan alam semesta. Artinya Pancasila tidak pernah mengharuskan misalnya bahwa bentuk Tuhan itu harus Allah, bentuk Tuhan itu harus yang widi, tidak ya. Jadi terserah atau tergantung masyarakat Indonesia mempercayai bentuk Tuhan itu apa. Tapi esensinya ketika manusia Indonesia percaya bahwa ada entitas yang dipercayai oleh manusia, yang itu entitas itu dapat mempengaruhi mutlak pada kehidupan manusia dan alam semesta, berarti orang Indonesia itu sudah mempercayai adanya Tuhan. Bentuk Tuhannya tergantung pada keyakinan masing-masing. Bisa Allah, bisa ada Tuhan Trinitas, bisa yang widi dan lain sebagainya. Nah, oke. Seringkali ketika kita mencoba memahami Tuhan itu tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang melekat pada Tuhan. Dan saya yakin agama apapun yang ada di Indonesia, nilai-nilai sifat-sifat yang melekat pada Tuhan itu tidak ada yang jelek. Sehingga tidak perlu masyarakat Indonesia ini konflik memperdebatkan tentang Tuhan. Karena apa? Saya yakin semua sifat-sifat yang melekat pada Tuhan itu tidak jauh berbeda. Misalnya, Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tuhan itu pemberi berkah pada kehidupan. Jadi akan ada sebuah makna yang sama dari sifat-sifat ketuhanan. Nah, yang terpenting adalah gini. Jadi jangan hanya menghafal Pancasila, tapi harus memahami apa sih yang terkandung di Pancasila, esensinya seperti apa,
Jadi sila pertama tadi esensinya adalah ada kata kunci Tuhan. Pemaknaan Tuhan seperti apa? Tadi sudah jelas. Ada entitas yang kita percaya bisa mempengaruhi mutlak hidup kita dan alam semesta, berarti kita percaya dengan adanya Tuhan. Yang terakhir, terus konsekuensinya apa? Ketika sebuah negara, sebuah bangsa sudah menjadikan Tuhan sebagai dasar negaranya, itu punya konsekuensi logis, punya dampak yang tidak bisa ditinggalkan, dilepas begitu saja. Misalnya sebuah negara yang mempercayai adanya Tuhan sebagai dasar negaranya itu, yang pertama, setiap warga negara berarti harus mengakui keberadaan Tuhan. Mohon maaf bagi teman-teman yang ngerasa ateis dan tidak percaya Tuhan, Anda tidak bisa hidup di Indonesia. Silahkan pindah ke negara lain, karena negara kita punya dasar ketuhanan. Konsekuensinya, apapun keyakinan ketuhanan itu, apapun agamanya, tapi setiap warga negara harus mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, konsekuensinya apa? Warga negara ini harus menghargai perbedaan keyakinan ketuhanan. Ya, harus menghargai. Jadi misalnya yang Muslim, yang Islam sebagai mayoritas orang Muslimnya harus menghargai perbedaan keyakinan dari agama lain, termasuk keyakinan umat seagama. Maaf, di Indonesia ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada lain ya, kelompok-kelompok lain dalam Islam misalnya. Itu harus saling menghargai, nggak usah saling memperdebatkan itu. Kalau mau dialog keyakinan silahkan, tapi tidak usah berkonflik, maksudnya gitu. Karena apa? Konsekuensi kedua adalah kita harus menghargai perbedaan keyakinan ketuhanan. Yang mayoritas Islam, orang Muslim, hargai keyakinan teman-teman yang Nasrani, Katolik, Protestan. Hargai teman-teman yang punya keyakinan dengan agama Hindu dan Buddha. Begitu juga sebaliknya. Kuncinya, yang mayoritas tidak boleh merasa superior, kemudian yang minoritas tidak boleh eksklusif. Kalau yang muncul Anda minoritas eksklusif, maka yang mayoritas akan jadi superior. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsekuensinya apa? Negara ini menjamin setiap warga negaranya menjalankan ibadah. Silahkan, yang Muslim silahkan jalankan aktivitas. Sebentar lagi Ramadan, ada sholat Jumat, ada sholat rutin, sholat wajib dan lain sebagainya. Yang Nasrani silahkan, nanti ketika ada peringatan hari-hari besar di agama kalian, Anda setiap minggu harus ke gereja. Yang Hindu Buddha juga gitu, silahkan. Kita saling menghargai dan dijamin oleh negara bahwa kita bebas gitu. Oke. Yang terakhir, menjadikan sifat Tuhan sebagai dasar kebijakan negara. Ini yang agak berat. Jadi apapun kebijakan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.